Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Tomboti, nomor absen 32 dari kelas 11 RPL 2. Pada kali ini saya mendapatkan tugas untuk merangkum sekaligus menjelaskan dari materi yang telah saya rangkum, yaitu yang berjudul mengenai pemodelan perangkat lunak. Jadi dalam pemodelan perangkat lunak ini ada 6 bab yang akan saya jelaskan, meliputi pemodelan. Yang kedua ada kebutuhan sistem berorientasi. Yang ketiga ada alur kerja sistem berorientasi objek. Yang keempat ada United Modeling Language. Yang kelima ada UML dengan aplikasi Star UML. Yang keenam ada Generalization. Baik, langsung saja kita menuju ke poin yang pertama, ada pemodelan atau kita bisa sebut dengan model. Jadi model memiliki pengertian yang beragam seperti dengan dunianya. Mulai dari sehari-hari bisa kita sebut dengan everyday scenes. Contohnya adalah artis yang mendapatkan peran untuk menampilkan model karya dari desainer terkenal. Dalam engineering sendiri, model didefinisikan sebagai representasi dari sistem yang disederhanakan, meliputi dari fisikal, ada pictorial, ada verbal, ada juga skematik, dan juga ada juga simbolik. Nah, jadi kalau kita rangkum semuanya menjadi satu, bisa kita sebut juga dengan pemodelan merupakan suatu proses dalam representasi abstrak suatu model. Dalam proses pemodelan analisis sendiri memiliki atribut dan karakteristik seperti understandability, visibility, supportability, acceptability, reliability, maintainability, dan juga rapidity. Nah, ada dua hal juga pada saat ini, yaitu landscape pemodelan analisis, meliputi analisis terstruktur dan juga ada analisis berorientasi objek. Nah, pada bab 2 kita menemukan juga ada kebutuhan sistem berorientasi objek yang tadi di awal telah saya sebutkan. Nah, untuk mengetahui kebutuhan sistem berorientasi objek perlu dilakukan analisis yang bisa juga kita sebut sebagai penguralan suatu pokok atas berbagai bagiannya dalam penelaah bagian itu sendiri. Dan juga agar kebutuhan sistem dapat diketahui memerlukan metode dalam analisisnya, yaitu metodologi adalah cara sistematis untuk mengerjakan analisis dan desain. Oke. Metodologi orientasi objek yang digunakan dalam analisis berorientasi objek antara lain kita menggunakan metode Booch, ada metode Rumbaugh, ada metode Jepson, ada juga metode Koch dan Jordan. Ada juga metode Words, metode Schleyer. Nah, di bab yang ketiga, alur kerja sistem berorientasi objek. Di sini ada rekayasa pemodelan sistem, analisis, desain. Nah, di bab keempat itu ada United Modeling Language (UML) yang di awal juga sudah saya sebutkan, adalah notasi yang lengkap untuk membuat analisis model suatu sistem yang perangkat lunak yang perbandingannya berorientasi objek. Lalu di sini kita menggunakan UML sebagai bahasa pemodelan, UML sebagai bahasa untuk menggambarkan sistem, UML sebagai bahasa untuk menspesifikasikan sistem, ada juga yang terakhir UML sebagai bahasa untuk pendokumentasian sistem. Nah, kalau kita tadi sudah membahas UML, kita belum tahu tujuannya. Baik, tujuannya UML adalah memberikan model yang siap saji atau siap pakai, memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa. Ada juga menyatukan praktek terbaik dalam pemodelan. Untuk yang kelima atau bab yang kelima, UML dengan aplikasi Star UML adalah software pemodelan yang mendukung UML, United Modeling Language. Nah, di sini jika komputer Anda telah terpasang Star UML, silahkan melanjutkan ke bahasa berikut. Di sini ada use case diagram. Ada 6 tool terpenting pada use case diagram, ada system, ada actor, use case, ada juga association, dan juga
redensi. Nah, yang di bab ke-6 atau bab terakhir dalam pemodelan perangkat lunak ini ada generalization, yaitu mendefinisasikan relasi antara dua aktor atau dua use case, di mana salah satunya menginsert dan menambahkan override start dari lainnya. Baik, itu tadi materi yang bisa saya rangkum sekaligus saya jelaskan pada bab pemodelan perangkat lunak ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.